Kehidupan kekal adalah milik saat ini. Ketika kita datang untuk mengenal Allah dan Yesus, kita mengalami kualitas hidup yang melampaui apa yang dunia tawarkan. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-29 di dalam serial pembahasan kitab Injil Yohanes dengan tema Inilah Hidup yang Kekal. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 2 dan 3. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Karena Bapa sudah memberikan kepadaku kuasa atas semua orang, supaya aku bisa memberikan hidup yang kekal kepada setiap orang yang sudah Engkau serahkan kepadaku. Mengingat doa Yesus ini, saya Yohanes juga berdoa kepada Allah. Bapa, memang benar, inilah jalan untuk menerima hidup yang kekal, untuk mengenal Engkau, yaitu satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Kristus Yesus yang Engkau utus ke dunia ini. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Yohanes pasal 17 ayat 2 dan 3. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, dalam doa imam besarnya, Yesus menyebutkan hidup yang kekal, supaya aku bisa memberikan hidup yang kekal kepada setiap orang yang sudah Engkau serahkan padaku. Dan inilah hidup yang kekal. Kehidupan kekal adalah tema utama dalam Injil Yohanes. Yesus disalibkan untuk menawarkan hidup yang kekal. Hidup kekal di dalam Yesus Kristus adalah pemberian Allah. Tapi apa sebenarnya hidup yang kekal itu? Apakah itu hanya berkat masa depan, berkaitan dengan kehidupan setelah kematian? Atau apakah itu milik sekarang ini? Sesuatu untuk dinikmati dalam hidup ini. Apa yang Alkitab katakan? Mari kita lihat. Apakah kita dapat menemukan jawaban untuk pertanyaan yang pertama? Kehidupan kekal saat ini atau masa depan? Kehidupan kekal sebagai berkat masa depan. Banyak tulisan suci merujuk pada kehidupan kekal sebagai berkat masa depan. Yesus membicarakannya dengan cara ini. Orang-orang itu akan masuk ke tempat penghukuman selama-lamanya, tetapi orang-orang benar akan masuk ke tempat kehidupan kekal. Matius 25 ayat 46. Paulus menulisnya dengan cara ini. Tetapi sekarang kamu sudah dibebaskan dari kuasa dosa supaya menjadi hamba Allah. Kamu hidup sebagai orang yang sudah Dia sucikan, dan kamu pasti menerima hidup yang kekal. Roma 6 ayat 22. Demikianlah banyak orang berpikir tentang hidup yang kekal dengan cara ini, sebagai berkat masa depan, keberadaan kekal di hadirat Tuhan, bebas dari kematian, kesedihan, dan rasa sakit. Wahyu 21 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Tersedia dalam hidup ini sebagai harapan, sangatlah alkitabiah untuk membayangkan kehidupan kekal sebagai harapan untuk masa depan. Kehidupan kekal sebagai milik saat ini. Yohanes sering menulis tentang hidup yang kekal sebagai milik saat ini. Sebab kita bukan lagi bagian dari mereka yang hidupnya mati secara rohani. Kita sudah dihidupkan secara rohani. Buktinya, kita mengasihi saudara-saudari seiman. Bila kita tidak mengasihi saudara kita,
berarti kita masih tetap mati secara rohani. Siapapun yang membenci saudaranya sebenarnya adalah pembunuh. Dan kalian tentu tahu bahwa pembunuh adalah orang yang mati secara rohani, sehingga dia tidak memiliki hidup yang kekal. 1 Yohanes 3 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-15. Bahwa Tuhan telah memberi kita hidup yang kekal, bahwa kita memiliki yang hidup kekal. Setiap orang yang sudah percaya kepada Anak Allah, yakin di dalam hatinya bahwa pernyataan Allah Bapa itu benar. Tetapi setiap orang yang tidak percaya pada kesaksian Allah sama dengan mengatakan bahwa Allah pembohong, karena orang itu sudah menolak untuk mempercayai kesaksian Allah tentang Anaknya. Setiap orang yang bersatu dengan Anak Allah memiliki hidup yang kekal, tetapi siapapun yang tidak bersatu dengan Anak Allah tidak akan memiliki hidup yang kekal. Keyakinan kita akan hidup yang kekal, saya menulis surat ini untuk kalian yang sudah percaya kepada Anak Allah, supaya kalian tahu bahwa sekarang kalian sudah memiliki hidup yang kekal, dan supaya kalian sungguh-sungguh mempertahankan keinginanmu kepadanya. 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 sampai 13. Mungkinkah Yohanes menggunakan bentuk tulisan yang dikenal sebagai tenses futuristik? Penggunaan present tense ini menunjukkan suatu peristiwa yang belum terjadi, tetapi yang dianggap begitu pasti sehingga dalam pemikiran itu dianggap sudah digenapi. Contoh tulisan seperti itu dapat ditemukan di dalam Yohanes. Apabila aku sudah pergi ke rumah Bapakku dan tempat bagi kalian sudah siap, aku akan datang kembali dan membawa kalian ke tempat itu, supaya di mana aku berada, di situ juga kalian berada. Yohanes 14 ayat 3. Ya Bapa, mengenai mereka yang sudah Engkau berikan kepadaku, aku ingin supaya mereka selalu bersamaku di tempat aku berada nanti. Aku meminta hal ini supaya mereka bisa melihat kemuliaan yang sudah Bapa berikan kepadaku sebelum dunia ini diciptakan. Dan memang kemuliaan itu Engkau berikan kepadaku karena Engkau sangat mengasihi aku. Yohanes 17 ayat 24. Jika demikian, kehidupan kekal hanya akan menjadi berkat di masa depan, sesuatu yang diharapkan. Ada penjelasan lain yang menurut saya sangat masuk akal. Yohanes memilih untuk menggunakan frase kehidupan kekal dalam bahasa nalar khusus, menggambarkan kualitas hidup dan bukan hanya kuantitas hidup yang datang dengan mengenal Allah dan Anaknya, Yesus Kristus. Dalam cara Yesus menggunakannya dalam tingginya doa imam, Yesus berkata, inilah hidup yang kekal. Mendefinisikannya sebagai supaya mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, dan Yesus Kristus. Dalam pengertian ini, kehidupan kekal adalah milik saat ini. Ketika kita datang untuk mengenal Allah dan Yesus, kita mengalami kualitas hidup yang melampaui apa yang dunia tawarkan. Sebagai milik saat ini, kualitas hidup ini adalah mencicipi berkat masa depan yang akan kita alami bersama dengan Allah. Sebagai pendahuluan, kualitas hidup ini dapat disebut hidup kekal, karena bukanlah hidup kita dengan Tuhan sekarang benar-benar awal dari kekekalan dengan Allah, karena Yesus berbicara tentang kehidupan kekal dalam kedua cara ini. Itu adalah berkat masa depan dan juga berkat pada saat ini. Saat kita mengenal Allah dan Yesus, kita mulai mengalami berkat-berkat kehidupan kekal. Ini secara alami menimbulkan pertanyaan yang kedua. Apa artinya mengenal Allah dan Yesus? Arti kata mengenal atau tahu, ada dua kata tahu. Ada dua kata yang berbeda untuk tahu di dalam bahasa Yunani, yakni oida. Kata ini menunjukkan kepenuhan pengetahuan datang dari pengamatan seseorang. Kemudian ginosko, kata ini menunjukkan kemajuan dalam pengetahuan
sering menyiratkan hubungan aktif antara yang mengetahui dan objek yang diketahuinya. Jadi ada progresifnya. Dalam Yohanes 17 ayat 3, kata yang dipakai itu adalah kata ginosko. Jadi untuk kata mengenal Allah dan Yesus melampaui pengetahuan tentang fakta mereka. Ini menyiratkan pengetahuan dan pemahaman progresif yang terus-menerus meningkat, yang datang dengan memiliki hubungan yang aktif dengan mereka. Untuk mengenal Bapa dan Yesus Kristus, karena Dia adalah satu-satunya jalan kepada Bapa, mengacu tidak hanya pada pengetahuan abstrak, tetapi untuk pengakuan sukacita atas kedaulatannya, penerimaan dengan senang hati akan kasih-Nya, dan persekutuan yang intim dengan pribadinya melalui kitab suci, yaitu melalui firman-Nya kepada kita, dan melalui doa, yaitu melalui perkataan kita kepadanya. Apa yang terlibat dalam kenal Allah? Ini melibatkan komunikasi melalui firman dan doa. Hal ini juga berhubungan langsung dengan menjaga perintah-perintah Tuhan. Seperti yang dengan jelas dinyatakan oleh Yohanes dalam suratnya, inilah tanda bahwa kita benar-benar mengenal Allah, yakni bila kita menaati perintah-perintahnya. Jika seseorang berkata, saya mengenal Allah, tetapi dia tidak menaati perintah-perintah Allah, berarti dia pembohong, dan nyatalah bahwa sebenarnya dia belum disadarkan oleh ajaran benar dari Allah. 1 Yohanes 2 ayat 3-4. Beginilah cara kita mengetahui bahwa kita mengenal ataupun ginosko Dia. Kalau tidak, kita berbohong jika kita mengatakan bahwa kita mengenal atau ginosko Dia. Seperti yang dijelaskan oleh Yesus kepada para rasul-Nya, setiap orang yang sungguh-sungguh mengasihi Aku, tentu akan melakukan perintah-perintahku, dan orang yang seperti itulah yang akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Aku juga akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Yohanes 14 ayat 21. Yang berikutnya adalah menjaga perintahnya menghasilkan dikasihi oleh Bapa dan Anak. Menjaga firman-Nya menghasilkan tempat tinggal Bapa dan Anak dalam diri kita. Dengan demikian kita akan mengenal ataupun mengetahui ginosko mereka. Terus maju di dalam pengetahuan karena hubungan yang aktif dengan Allah Bapa dan Yesus. Sebagai kesimpulan, kehidupan kekal lebih daripada sekedar pengharapan tentang berkat di masa depan. Kehidupan kekal adalah milik saat ini. Kualitas hidup yang tidak tertandingi tersedia di dalam hidup ini. Kehidupan kekal adalah berkat yang datang dari mengenal Allah Bapa dan Yesus dalam cara pribadi dan progresif. Kehidupan kekal dinikmati hanya dengan menaati perintah-perintah Allah Bapa dan Yesus. Dalam perjalanan singkat kita dalam hidup ini, mengenal Allah adalah paling penting di dalam hidup kita. Lebih dari sekedar kebijaksanaan, lebih daripada kekuatan, dan lebih daripada kekayaan. Yesus datang untuk menunjukkan kepada kita satu-satunya untuk benar-benar mengenal Allah dan untuk mengalami kehidupan kekal yang Dia mungkinkan melalui kematiannya. Apakah kita berjalan dalam perintah-perintah Allah yang kita benar-benar mengenal Allah dan anaknya Yesus, yang dengan demikian mengalami kekekalan kehidupan? Semoga memang demikian adanya. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur sebagai orang percaya, kita sudah menikmati hidup yang kekal sejak sekarang ini. Dan itu berlanjut progresif akan kita alami bersama dengan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam kekalan juga nantinya. Kiranya setiap kita di dalam masa-masa penantian akan perjumpaan kita secara pribadi dengan Tuhan Yesus yang akan datang menjemput kita dan kita hidup dan tinggal selama-lamanya bersama dengan Dia, itu juga sudah direfleksikan pada saat ini, pada hari ini, ketika kita hidup mengenal Dia. Jadi hidup yang kekal itu sudah dinikmati di masa sekarang dan juga masa yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.